hasil quick count-nya bisa disampling secara acak gitu, kemudian ditampilkan secara digital. Makanya tadi kami agak kaget, kok tiba-tiba paslon independen itu bisa 2 digit gitu loh. Nah, kalau curiga kan boleh ya. Tapi kayaknya 01 juga Enggak, pasti berdampak lah dari semua. Kalau mereka kan struktur PKS kan DKI unggul nih, ya kan secara struktural. Oh, berarti mengakui. Yang bertarung ini kan sebenarnya kami 1 dan 3 gitu loh. Iya. Bisa dibilang hampir tiap hari berada di Sekber di Cikini. Bahkan tadi pun sudah ada beberapa relawan yang datang untuk menyaksikan quick count di sana. Oh, ada ini quick count-nya di sana. Tapi mereka nongkrong di Sekber. Kalau kami di akar rumput. Relawan kami ini berpikir bahwa memenangkan pilkada ini sama dengan mengobati kekalahan pilpres. Pemirsa setia Gemapos, salam jumpa. Ini tanggal 27 penghitungan, mulai penghitungan suara untuk pilkada di semua daerah. Tapi hari ini kita bahas khusus untuk pilkada DKI Jakarta yang pesertanya ada 3, yaitu nomor urut 1 ada Ridwan Kamil Suswono, nomor urut 2 Darmakun, nomor urut 3 ada Pramono Rano Karno. Sudah bersama saya, ini ada pendukung dari 01 Ridho, Bang Nara. Ya, Blinara. Blinara, oke. Terima kasih sudah datang. Terima kasih sama-sama. Dan pendukung juga 03 Pramono Rano, Bang Igat. Terima kasih Bu Riki. Jakarta menyala. Jakarta menyala. Nomor 3. Sudah bersama kita juga ini pengamat, Bang Rasminto, pemerhati, akademisi juga. Ini sudah sering kita diskusi ya, Bang. Nah, karena sekarang ini masa perhitungan, sudah keluar juga ini hitung cepatnya, quick count-nya. Nanti sama-sama kita lihat juga bagaimana perkembangannya. Tapi di sini saya ingin ngobrol-ngobrol ini dengan pendukung nanti nomor urut 1 dan nomor urut 3. Memang ini agak kurang sebenarnya, yang pendukung 02 kebetulan belum bisa hadir membersamai kita, tapi nggak apa-apa, ini tidak mengurangi diskusi kita ya. Nah, tapi sebenarnya ini saya pengen tahu dari hasil cepat ini kan sudah keluar nih. Ya. Pertama saya mau tanya dulu dengan dari pendukungnya Ridho, Bang Nara, seberapa yakin Bang ini dalam posisi sekarang ini di quick count percaya dengan hasil ini? Ya, sampai sejauh ini kita masih percaya bahwasannya Ridho untuk menang dalam 1 putaran. Cuma kita juga tidak memungkiri hasil quick count yang sudah beredar di media sosial dengan perolehan sekitar 40-an%. Tapi kita tetap optimis menunggu sampai perhitungan selesai 100% dulu. Oke, masih nunggu 100%? Iya. Nah ini kalau Bang Igat, di hasil quick count-nya ini 49%. Kalau kami tidak terpaku dengan hasil survei ya, atau hasil quick count ya persisnya, bahwa berangkat dari pengalaman yang lalu pilpres itu sebenarnya kan tingkat dari sisi akademis sebenarnya survei itu juga kadang-kadang pembuat opini gitu. Pembuat opini. Nah, hasil quick count ini memang dia tuh belum representasi dari 100%, tapi paling tidak menggambarkan rasa optimisme kami bahwa Jakarta itu memang menyala. Jakarta memang menyala. Tadi Jakarta menyala ya. Tapi memang kalau ini akhir-akhir sebelum penghitungan suara di masa kampanye waktu itu ada kedua pasangan ini bertemu dengan tokoh juga. Ada Pak Jokowi, ada terus yang bertemu dengan Ridwan Kamil Suswono, lalu kemudian ada Pak Anies juga yang bertemu dengan Pramono Rano Karno. Nah, sebenarnya apakah kemudian perhitungan hari ini quick count itu berpengaruh dengan ketemunya dua pasangan calon ini dengan kedua tokoh ini? Kalau menurut Bang Rasminto gimana, Bang? Ya, kita lihat yang namanya tim survei dan lembaga-lembaga politik ini tentunya mereka punya dasar analisis secara basis ilmiah ya, yang tidak serta-merta hanya berlandaskan pada
persoalan-persoalan asumsi. Artinya basis ilmiah mereka itu memang ya patut juga menjadi sebuah referensi bagi kita, terutama publik, untuk melihat hasil-hasil yang memang dipublish ataupun karya yang telah dipublikasikan ini menjadi rujukan. Nah, sehingga apa? Hasil quick count maupun survei ini ya ini menjadi sebuah ukuran, inilah hasil pilkada yang disajikan di Jakarta. Luar biasa. Tapi sebelum penghitungan kemarin, kedua tokoh bertemu dengan tokoh nasional, Pak Anies dengan Pak Jokowi. Seberapa pengaruhnya sebenarnya kedua tokoh ini terhadap dua pasangan calon ini, Bang, kalau melihatnya? Ya, kita kan perlu juga melihat beberapa indikator dalam sebuah momentum kompetisi politik ya. Terutama dalam pilkada ini kan sebuah kompetisi politik yang banyak sekali polarisasi yang muncul. Apalagi momen-momen ini kan ya ketika kita lihat bagaimana historical background masing-masing calon juga membuat latar belakang bagaimana keterpilihan mereka. Nah, Pak Jokowi sebagai mantan presiden 2 periode, Pak Anies sebagai mantan gubernur Jakarta di periode kemarin, periode sebelumnya, ya tentunya pasti ada pengaruh gitu. Selain pengaruh-pengaruh yang lain tadi, historical background, terus juga kedukungan masalah etnis. Kan kita lihat, Jakarta ini kan sebagai kota multikultural dengan berbagai macam etnis yang ada di dalamnya. Seperti bagaimana di dalamnya suku Betawi berapa persen, ya kan? Betawi itu ada sekitar 28%, Jawa sekitar 36%, suku Sunda yang menjadi latar belakang Pak Ridwan Kamil itu 15%, dan Tionghoa misalnya 7-8%, sisanya banyak suku-suku lainnya. Artinya faktor-faktor ini juga perlu menjadi pertimbangan gitu. Selain juga persoalan historical background, ya sudut pandang politik dan lain-lain. Kan menarik juga misalnya Pak Ridwan Kamil dari mantan gubernur Jawa Barat masuk dengan ceritanya sendiri, Mas Pram masuk, dan Bang Dul misalnya dari Banten, tapi dengan figur secara historis dia sebagai tokoh Betawi, ini juga punya pengaruh yang cukup signifikan dalam kontestasi pilkada di Jakarta. Oke, jadi memang sebenarnya ada pengaruhnya masing-masing dari kedua tokoh itu. Tapi Bang Igat, kalau semisal hari ini perhitungan ini belum sampai 50%, itu memang sekitar 49 lah. Tapi unggul dari dua calon lainnya. Memang sudah sudah diprediksi seperti itu atau gimana sebelumnya? Nah, Jakarta ini kan memang masih khusus ya. Kekhususannya itu dalam hal pilkada harus memenuhi syarat di atas 50% persatu. Artinya konsekuensinya semua paslon itu harus siap dengan resiko-resiko itu. Nah, di balik itu terkait dengan kemungkinan-kemungkinan ada putaran kedua, saya melihatnya begini, ini pilkada ini kan menjadi pertama kali serentak seluruh Indonesia, ya kan? Tentu berbeda dengan pilkada-pilkada sebelumnya. Kekuatan itu bisa dimobilisir loh. Misalnya Jakarta enggak, Jawa Tengah orang konsentrasi ke sana, sumber daya dikonsentrasikan. Nah hari ini kan tidak. Jadi pertarungan ini lebih saya lihat nih pertarungan dua mantan presiden. Nah, terkhusus di Jawa ya. Jawa kita ketahui penyumbang kontribusi suara itu 56% dari pemilih nasional. Nah sehingga Jawa ini tentu menjadi rebutan siapapun kontestan. Nah saya melihatnya ini faktor endorsement dari mantan presiden maupun tokoh-tokoh yang pernah menjadi gubernur Jakarta itu tentu sangat signifikan gitu ya. Misalnya kalau saya lihat sih Jakarta ini dibantu juga oleh faktor Dul dan Pram. Mas Pram ini kan relatif resistensinya kecil. Nah sehingga peluang untuk dia bisa diterima oleh semua kalangan itu lebih besar. Termasuk mungkin
ada faktor cawe-cawe itu lebih sedikit itu loh, lebih sedikit. Walaupun tidak tertutup kemungkinan gitu. Faktor cawe-cawenya lebih sedikit. Lebih sedikit. Meskipun dari PDIP begitu. Ya, tapi nanti akan terlihat kalau menurut saya ya, misalnya hasil quick count. Hasil quick count ini dari hasil survei sebelumnya, paslon independen itu nggak sampai 2 digit. Nah, sampai survei terakhir pun tidak sampai tembus 2 digit. Dan sekarang ini rata-rata di 10% ya di beberapa. Sekarang ini bisa 2 digit. Nah, kan kita juga bisa menganalisa itu. Apakah ada intervensi atau apa? Kemungkinan ya saya bilang tadi itu, cawe-cawe sedikit itu mungkin ada gitu loh. Nah, yang memperkuat faktor keterpilihan Mas Pram Bang Dul ini, di samping faktor Dulnya yang populer ya, di antara 3 pasang ini kan paling populer dia. Di akar rumput, di grassroots itu lebih dikenal. Nah, sementara faktor Mas Pramnya ini dibantu oleh endorsementnya Anies itu juga signifikan. Dan mantan-mantan gubernur yang lain loh, termasuk Foke gitu, Bang Foke. Oke, jadi memang mungkin tokoh-tokoh di DKI Jakarta termasuk dari partai dan kemudian mantan presiden yang kelima ya. Jadi itu memang berpengaruh juga dalam hasil hari ini gitu, hasil perhitungan cepatnya. Tapi seperti apa nanti keberlanjutannya masih kita nantikan ini seperti apa. Bang Nara, Ridho tadi kalau bilang kata Bang Igat bahwa kemudian berpengaruh juga ini soal sosoknya Bang Dul. Terus kemudian yang memang mungkin lebih dikenal di masyarakat di DKI Jakarta, sedangkan posisinya mungkin Ridwan Kamil ini kan baru dari Jawa Barat, tokoh Jawa Barat terus masuk ke DKI Jakarta. Apakah itu berpengaruh terhadap hasil quick count cepat yang hari ini? Ya, kalau kita berbicara berpengaruh tidak, mungkin aku sedikit flashback juga bahwa dalam sejarah Pilkada Jakarta tuh kita pasti 2 periode. Maka dari itu 2 periode. 2 putaran. 2 putaran. Sorry, 2 putaran. Bahwa pengaruh atau tidaknya nanti ada endorsement dari kemarin kita tahu ketemu dengan Pak Jokowi di Jakarta. Itu saya melihat fokus saya sebenarnya ada di RK dan Pak Susono ini. Yang pertama, Pak RK ini adalah brandingnya itu dia ahli tata kota. Bagaimana dia nantinya ke depan bisa menata ruang kota di Jakarta, dan itu sangat perlu khususnya di ibu kota. Yang kedua ada Pak Suswono ini. Pak Suswono ini background latar belakangnya dari partai PKS yang notabene-nya PKS merupakan partai pemenang di Jakarta. Pemenang di Jakarta. Pemenang di Jakarta. Makanya itu sebenarnya pengaruh yang lebih besar ada di dua orang ini, RK sama Pak Suswono. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa Pak Jokowi yang latar belakang mantan presiden 2 periode, habis itu dia pernah menjadi gubernur DKI Jakarta, beliau juga masih memiliki konstituennya dia di Jakarta. Gitu. Jadi masih artinya pengaruh Jokowi masih relevan gitu untuk di Jakarta. Iya, masih relevan. Tapi kemudian kalau semisal enggak, kemarin kan ada beberapa isu juga, kemudian kenapa RK sempat mungkin di beberapa kali pertemuan ada penolakan lah untuk ketemu. Itu pengaruh, menurutmu seberapa besar pengaruhnya? Ya karena kita tahu sendiri Jakarta dan Jawa Barat ini mungkin sedikit agak resisten lah. Maka dari itu ketika ada orang Jawa Barat yang dibawa ke Jakarta mungkin dia mendapat banyak penolakan. Masih ada resistensi itu ya? Masih ada. Cuma dari kami saya rasa itu tidak terlalu berpengaruh lah. Kita tetap berupaya untuk masuk ke akar rumput, tetap kampanye kami ke bawah, dan itu sampai sekarang saya rasa penolakan dari awal sampai detik terakhir kampanye makin berkurang penolakannya itu. Jadi udah mulai menerima. Masyarakatnya. Ya. Tapi sebenarnya ini kan surveinya masih di angka sekitar 40%-an. Tadi di awal masih yakin bahwa menang, tapi kalau semisal angka ini kemudian berlanjut sampai kemudian nanti seperti apa, strateginya seperti apa, teman-teman? Ya kita menunggu hasil pertama, kita menunggu hasil pasti dari KPU. Apakah ini nanti 1 putaran atau 2 putaran? Jika memang 2 putaran,
kita memang sudah siapkan strategi itu. Karena memang ada kemungkinan putaran kedua itu dilaksanakan di bulan Mei. Karena kan Maret sama April itu kita ada lebaran sama puasa kan. Dan kita optimis putaran kedua kita bisa lebih baik lah. Jadi sudah menyiapkan opsi untuk 2 putaran? Kita semua opsi kita siapkan. Satu putaran kita siapkan, 2 putaran disiapkan. Karena kita berbicara sejarah Pilkada Jakarta kan. Oke, Bang Rasminto, ini sudah menyiapkan 2 putaran, yang satu optimis ini bisa menang nih Bang. Memang tadi sejarah Jakarta beberapa kali, 2 kali putaran. Tapi dalam kondisi hari ini kira-kira memungkinkan nggak ini untuk Pilkada Jakarta 2024 2 putaran, Bang? Ya, kita lihat dengan kondisi seperti ini, kan konstitusi, amanat konstitusi memang dia 50+1. Dan kondisinya memang jelas. Tadi bagaimana Bang Nara menyampaikan sudah menyiapkan langkah-langkah apapun, termasuk langkah-langkah emergensi untuk 2 putaran, ya tentunya bicara tentang manajemen, termasuk dalam manajemen politik pun ya ini menjadi sebuah strategi dalam tim sukses, dan itu sah-sah saja. Yang memang ya namanya juga kan politik. Ini bukan seperti matematika, kita bisa langsung melihat ketika penerimaan masyarakat itu gimmicknya oke, ternyata juga itu hasilnya ternyata berbeda. Nah, ini memang seni sekali dalam dunia kontestasi politik ini, yang artinya ketika bicara kembali lagi 2 putaran, ya kita lihat bagaimana hasil di sini. Semua kembali pada hasil. Kalau hasilnya memang semua calon tidak memenuhi 50+1, ini bisa terjadi gitu. Ya. Tapi seberapa besar kemungkinannya Bang untuk 2 putaran kalau menurut analisanya? Ya, kalau dari hasil quick count yang disajikan oleh beberapa lembaga survei, sepertinya cukup besar ya peluang untuk terjadinya 2 putaran gitu. Apalagi dengan ya tadi Bang Nara optimis 2 putaran gitu kan. Ya meskipun tadi Bang Igat bilang ya sangat optimis ini bisa 1 putaran. Karena tipis sekali ya 0, sekian persen untuk mencapai 50+1. Nah, tinggal bagaimana kami ketika bicara pada kapasitas sebagai masyarakat Jakarta, ya kita melihat yang terpenting itu kontestasi ini benar-benar dilakukan secara fair, secara sportif gitu. Sehingga apapun yang terjadi, mau 1 putaran, mau 2 putaran, dan siapapun yang menang, ya saling menunjukkan sportivitas dalam kontestasi pilkada ini gitu. Nah, sehingga hasil pemilu ini bukan hanya dalam konteks selebrasi demokrasi, euforia pilpres kemarin, euforia pilkada kemarin, tetapi lebih pada demokrasi yang bersifat substansial itu. Bagaimana terpilih pemimpin yang memang dihasilkan oleh pilihan rakyat. Tentunya rakyat Jakarta itu kan sudah lebih rasional mereka. Lalu mereka sudah lebih bersifat terbuka. Mereka lebih memilih itu bukan hanya berdasarkan kedekatan, tetapi kita lihat masyarakat Jakarta itu sudah lebih smart itu. Nah, inilah yang menjadi barangkali parameter politik di Jakarta itu apapun hasilnya akan menunjukkan sebagai barometer Indonesia. Secara nasional ya, secara nasional seperti itu. Tapi tadi ada curigaan dari Bang Igat terkait dengan perolehan suara nomor urut 2 yang tidak disangka-sangka. Iya. Ini sambil minum misalkan kalau ini nyantai. Itu gimana Bang? Ini kan 10%, 2 digit gitu kan. Rata-rata di quick count. Kita belum tahu hasil realnya ya dari KPU. Tapi dari quick count memang sama-sama survei. Dulunya survei, sekarang survei juga nih. Sampai 2 digit. Gimana Bang fenomena itu Bang? Analisisnya sederhana ya. Melihat perolehan sementara atau dari hasil quick count tentang Dharma Kun yang 2 digit ini, sekitar di atas 10%. Ini sederhana sebenarnya. Pertama, apa yang ditunjukkan dalam statement argumentasi
dari debat 1, debat 2, dan debat 3 maupun pada banyak kesempatan dalam area publik, Darmakun ini menunjukkan originalitasnya. Nah, ini kadang dihadapkan pada masyarakat ataupun pemilih Jakarta yang rasional, ini menarik gitu. Apalagi yang terjadi pada paslon 1, paslon 3, ini kan terjadi polarisasi politik yang sangat kuat. Sehingga tentunya masyarakat yang rasional pasti akan memilih pada opsi yang lain, opsi yang berbeda. Sehingga apa? 2 digit ini menjadi hal yang biasa saja. Itu. Ya, ini lagi bertarung nih, satu sama tiga. Ya katanya kan begitu, kalau dalam pertarungan antara dua kubu yang bertarung, pihak ketiga biasanya yang bisa mengambil ini ya manfaatnya gitu, manfaat lebih gitu. Tapi bisa jadi juga seperti itu yang terjadi untuk di Pilkada Jakarta yang diambil Darmakun ini. Gitu. Bisa jadi seperti itu, Bang Igat. Jadi dalam konteks hari ini kan memang tadi optimis tentang 1 putaran. Gitu. Kalau semisal hasil penghitungan KPU menyatakan untuk 2 putaran, sudah disiapkan untuk teman-teman? Yang pasti kan karena memang undang-undang menuntut harus 50% bersatu kan begitu. Artinya setiap kontestan itu harus menyiapkan segala skenario. Nah, tadi kita bicara optimisme. Ada beberapa faktor yang meyakini kami bahwa itu 1 putaran. Pertama, kan ada pemetaan wilayah. Dari pemilu ke pemilu sebenarnya kan sudah terekam itu. Mana wilayah-wilayah abu-abu, mana wilayah yang kalah, itu sebenarnya udah ada di kami. Nah, ketika hari ini hasil plano C1-nya sudah mulai masuk ke WA-nya gitu ya. Masuk itu kan kita bisa petakan bahwa dulu misalnya daerah yang kalah unggul tipis itu loh. Ada beberapa daerah. Misalnya ya daerah timur misalnya Duren Sawit dulu, Kecamatan Duren Sawit, Kecamatan Keramat Jati gitu, termasuk daerah Pasar Rebo, Ciracas itu lah. Terus kemudian selatan mungkin daerah Tebet itu loh. Tebet. Terus kemudian daerah Cilandak gitu. Itu menunjukkan bahwa angkanya itu kami unggul. Nah, artinya ini bisa menjadi faktor optimisme kami bahwa Jakarta itu bisa kita menangkan 1 putaran. Nah, di luar itu kan ada faktor-faktor yang memang di luar kendali kita gitu ya. Misalnya tim sudah bekerja, tim pemenangan sudah bekerja, kemudian tim jaga TPS, jaga suara itu bekerja, tapi kadang-kadang kan namanya era digital gitu ya, era digital hasil quick count-nya bisa disampling secara acak gitu, kemudian ditampilkan secara digital. Makanya tadi kami agak kaget, kok tiba-tiba paslon independen itu bisa 2 digit gitu loh. Nah, kalau curiga kan boleh ya, curiga boleh, nggak ada salahnya kan. Apakah metodenya memang sudah benar gitu loh, atau memang dalam tanda kutip gitu loh, ada kekuatan lain gitu loh, yang memang mendorong terjadi 2 putaran. Nah itu kan berarti kan udah di luar kendali kami. Maka dari itu kami harus bersabar menunggu sampai benar-benar hasilnya itu perhitungan manual. Tapi sebenarnya sudah disiapkan opsi-opsi darurat yang udah pasti dong, udah pasti. Dan karena sampai saat ini kami masih optimis 1 putaran. 1 putaran. Jadi mempersiapkan untuk kemenangan dulu lah ya. Jakarta harus menang. Jakarta harus menang. Tapi jadi memang kalau hari ini mungkin agak ini ya, semua masyarakat sudah bisa melihat di media. Maksudnya hasil perhitungan cepat di semua daerah, termasuk di DKI Jakarta, dan bahkan lebih mungkin rigid per TPS, ada beberapa yang bisa melihat juga soal perhitungannya. Cuman memang harus kita tunggu perhitungan resminya, yang dari tetap harus menunggu dari KPU seperti itu. Cuman hari ini Bang Igat, Bang Rasminto sama Bang Nara, ini di Jakarta termasuk di beberapa TPS yang kami kunjungi, itu ada fenomena bahwa kemudian soal partisipasi pemilih untuk mencoblos di
apa namanya di pilkada ini kok kayaknya menurun ya? Nggak semangat gitu, menurun. Dan kemungkinan kalau dilihat bisa saja ini partisipasinya menurun seperti kata Bang Ingkat tadi itu. Kalau menurut pertama mungkin saya ke Bang Rasminto dulu ya, ngeliat fenomena ini Bang. Ini yang apa namanya? Sepertinya kok kayaknya kurang semangat. Sudah menemukan itu belum Bang? Kalau kami menemukan di beberapa TPS, bahkan ada yang masih sekitar 40%-an surat suara itu sampai jam 1 selesai itu masih orangnya nggak datang. Ya, saya juga sudah nyoblos ya. Sudah. Artinya saya datang juga ke TPS. Ya, agak sependapat. Agak sependapat artinya begini. Jadi kita lihat angka partisipasinya ini berbeda dengan antusiasme seperti di Pilpres-Pileg kemarin yang begitu luar biasa. Sampai jam tutup jam 1 di TPS, itu warga itu masih penuh. Masih ramai. Masih ramai. Tapi saya tadi cek sampai jam 1 kurang, dari jam 12 sampai jam 1 kurang, itu sepi. Gitu. Ya artinya ini menjadi sebuah warning dalam bagaimana membangun citra diri masing-masing dari paslon ini. Tentunya ini menjadi sebuah catatan penting demokrasi di Jakarta. Barangkali paslon-paslon ini belum bisa menggait, membuat daya tarik, ya kan, membuat daya gravitasi berdasarkan visi misinya, berdasarkan profilnya, maupun berdasarkan mesin politik masing-masing untuk menunjukkan bahwa pilkada di Jakarta itu sangat penting dalam konteks demokrasi substansial itu. Contoh misalnya hadirnya pilkada, hadirnya para paslon ini adalah bagaimana mereka menunjukkan bahwa kepala daerah itu sangat menentukan hajat hidup orang banyak di wilayah lokal, di masyarakat itu. Nah ini belum sepertinya menunjukkan itu. Berbeda sekali dengan Pilpres. Sampai jam 1 bahkan sampai proses penghitungan itu penuh. Itu penuh, sangat antusias sekali gitu. Nah, jadi demokrasi secara substansial di Jakarta ini menjadi catatan. Nah, itulah menjadi persoalan. Ya artinya kepada tim SES 01, tim SES 03 maupun independen, ini menjadi sebuah catatan. Persoalan ini ya nanti kita lihat hasil akhir bagaimana tingkat partisipasi secara real gitu, tapi secara fakta yang kita lihat kasat mata ya di lapangan, ya kan, kasat mata di lapangan jam 12 sampai jam 1 kurang itu ya agak sepi gitu, hanya petugas KPPS, saksi, terus juga pengawas TPS, berikut juga tim survei tadi, gitu. Karena di TPS saya memang juga ada tim survei atau tim pemantau untuk bagaimana hasil yang tadi. Makanya memang di awal saya sampaikan bahwa tentunya tim survei ataupun lembaga survei untuk hasil quick count ini ya kita memang patut mereka punya basis ilmiah yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Oke, terima kasih Bang. Bang Nara, melihat fenomena ini dari tim Ridho, apakah ini salah satu bagian kalau salah satu Bang Suswono kan dari PKS yang kemarin menang nih di Jakarta. Apakah kemudian hasil quick count ini yang lebih kecil dari pasangan 03, apakah bagian dari itu? Kenapa kemudian masyarakatnya nggak datang, makanya sedikit, begitu nggak? Enggak juga, karena dulu sempat yang kami dengar di tim bahwa dulu ada fenomena coblos 3 paslon. Jadi di awal-awal masa kampanye itu kita sempat mendengar ada isu seperti itu. Makanya itu kita sebagai tim berniat untuk mengubah arah tersebut. Itu kan yang dimaksud seperti golput nanti ke depannya. Makanya itu kita gencar, bahwasanya kita masyarakat nggak boleh golput, harus menentukan pilihannya satu pasangan. Dan saya juga tadi melihat waktu jalan ke Cikini,
memang jam 11 itu udah pada sepi, jam 11-12 udah sepi. Makanya itu mungkin ini masih ada efek dari fenomena di awal itu. Oke. Yang 11.3 itu, iya, bagian dari kampanye itu. Jadi orang malas untuk datang ke TPS begitu? Iya. Oke. Tapi memang kalau semisal fenomena ini betul nanti di hasil bisa kita, maksudnya di akhir kita lihat evaluasinya partisipasi memang rendah, ada antisipasi nggak sebelumnya memang dari teman-teman dari paslon 01? Misalkan ini pendukungnya PKS kemarin menang nih, harusnya mereka lebih gencar dong mendorong untuk masyarakat memilih gitu di TPS. Kan gitu. Iya, kalau dari pihak teman-teman dari PKS, kita juga sudah komunikasi bahwasannya kita harus menekan angka golput. Yang pertama, kita juga sempat sounding dengan beberapa BUMD seperti Ancol, ada Pasar Jaya. Jadi sehingga setelah orang-orang itu nyoblos, dia bisa datang ke Ancol, bisa datang ke Pasar Raya, itu menunjukkan kelingkingnya itu bisa dapat diskon. Makanya kita udah antisipasi bahwa ada program menarik ketika teman-teman itu tidak golput gitu. Datang ke TPS untuk nyoblos, dikasih kesempatan. Jadi menarik tuh kalau mau nyoblos. Oh, berarti abang bisa nih ke Ancol, bisa gratis bawa anak sama istrinya bang. bisa dorong itu. Jadi memang fenomenanya seperti itu. Bang Igat, kondisinya apakah kemudian itu juga sudah diantisipasi oleh teman-teman dari Pramono Rano Karno, ataukah kemudian ini mungkin fenomena yang tidak diduga-duga, sudah yakin aja masyarakat akan datang gitu? Paling tidak kami sudah pertimbangkan ketika angka partisipasi yang berkurang atau menurun. Artinya seperti tadi dibilang kampanye coblos 3 pasang loh atau alias golput itu lebih banyak terjadi. Sebenarnya yang rugi itu kami, pesan kami. Kalau kita petakan dari potensi suara ya, kami kan punya basis pemilih pilpres kan, otomatis kan. Terus kemudian pemilih partai, kan karena kami kan partainya hanya sendiri gitu. Partai yang punya kursi lah, hanya sendiri. Sementara pasangan sebelah kan jumlah pendukung kan banyak. Nah, atas dasar perhitungan itu, tentu ketika ada partisipasi pemilih itu berkurang, sebenarnya kami yang rugi. Nah, untungnya tim kami ini mampu mengajak, meyakinkan pemilih-pemilih yang awalnya berpikir golput. Nah, termasuk suara-suaranya Mas Anies gitu. Nah, dan ketika misalnya tadi ada fenomena tingkat partisipasinya berkurang, ya pasti kami yang rugi gitu loh. Kan tadi optimis nih, angkanya di atas 52% gitu loh. Tapi ternyata nggak hadir kan? Dengan tidak hadir itu ya sebenarnya larinya ke kami itu. Perkiraan. Dampaknya ke perkiraan 03. Tapi kayaknya 01 juga pasti berdampak lah dari semua. Kalau mereka kan struktur PKS kan DKI unggul nih. Ya kan secara struktural. Oh, berarti mengakui struktur di PKS lebih unggul. Secara struktural ya. PKS itu biasanya kan unggul di basis gitu ya. Apalagi Jakarta kan kemarin faktanya menang. Ya kan? Itu nggak bisa kita pungkiri. Perolehan kursi untuk DPRD kan unggul ya. Sehingga pemilih golputnya dari pihak sana sebenarnya bisa dikurangi kan. Nah, yang berkurang kemungkinan ya kami. Gitu. Kira-kira gitu nggak? Silakan sambil nyantai. Jadi hari ini memang tadi sempat disinggung sama Bang Igat bahwa PDI sendiri katanya mengusung, sedangkan untuk Ridho ini banyak Kimples, Kimples ramai sekali. Tapi ternyata kemudian dalam konteks quick count suaranya justru berbanding terbalik ini, Bang Rasminto. Kalau Bang Resto melihat kondisi itu seperti apa, Bang? Iya, persoalan menang kalah, hasil tinggi rendah, ya bicara politik itu memang ya banyak faktor ya, indikator-indikatornya juga banyak sekali.
Ya memang secara statistik, ya tentunya didukung dengan Kimples yang begitu besar, partai politik pengusungnya di paslon nomor 1. Secara statistik ini memang di atas angin, seharusnya. Nah, berbeda dengan paslon nomor 3 yang memang hanya diusung oleh 2 partai, oleh PDIP dan Hanura non-parlemen. Nah, tapi kan memang secara di lapangan ini ada indikator-indikator lain, seperti apakah dengan banyaknya mesin partai, dengan dukungan partai politik yang ada di paslon 01, mesin partainya berjalan apa enggak? Gitu. Maksimal atau tidak? Kan itu juga menjadi pertimbangan dan perhitungan kita. Nah, bagaimana mengelola sumber daya yang besar, ini juga menjadi sebuah tantangan tersendiri. Berbeda dengan paslon 2, paslon 3 terutama yang memang usulan partai politik. Ini lebih mudah dikelola, apalagi karakteristik partai pengusung dari paslon 03 PDIP ini punya hierarki yang jelas, manajemen kepartaian jelas, yang memudahkan secara sederhana, memudahkan mesin politik untuk benar-benar bekerja. Nah, berbeda dengan paslon 01 yang koalisi gemuk ini. Nah, sehingga hasil yang ditampilkan oleh mesin survei, terutama di hasil quick count yang kita lihat di sekarang ini, ya ini menjadi sebuah tampilan kerja-kerja dari tim paslon masing-masing ini. Berarti ada hal yang memang menjadi persoalan di paslon 01 terutama yang koalisi gemuk ini, dan belum bisa meyakinkan publik Jakarta untuk memilih, memenangkan sesuai dengan data statistik di Pilpres maupun di Pileg, gitu. Ya ditambah juga memang ketika berbicara basis dukungan Pilpres misalnya, kan sangat tipis sekali, hanya puluhan ribu, ya kan? Selisih dari antara bagaimana paslon 01 didukung oleh Kimples dan paslon 03 oleh paslon capres yang lalu gitu. Nah, lalu ada hal indikator lainnya adalah latar belakang tadi secara kedaerahan misalnya, bagaimana Pak Ridwan Kamil prosentasi suku Sunda di Jakarta itu yang sebesar 15%, didukung Pak Suswono memang Jawa yang hampir 36% secara prosentasi. Tetapi di sini persoalannya itu adalah Pak Suswono ini Jawanya mana gitu. Lalu seberapa besar efek Pak Suswono dan kedaerahannya itu bisa menggait masyarakat untuk memilih paslon 01 ini. Nah, kan itu juga menjadi sebuah indikator yang kita tampilkan secara realnya. Lalu juga berikutnya itu adalah persoalan kepada ya masyarakat itu sepertinya belum bisa diyakinkan dengan terutama di paslon 01 untuk memilih dia karena karena belum menunjukkan performance dalam kampanye sosialisasi maupun metode dan strategi kampanye yang ada di Jakarta gitu. Ya tentunya ini menjadi sebuah koreksi dan evaluasi bagi paslon 01 dan paslon lainnya untuk bisa ya di kancah momen-momen gitu, berikutnya kan itu. Oke, ini Bang Nara, sepakat nggak tadi dibilang bahwa kemudian ada gemuknya atau kemudian banyaknya partai yang mendukung ini menjadi tantangan tersendiri, kemudian bisa menggerakkan mesin sampai ke bawah gitu. Ya, kalau kita bisa melihat jumlah koalisinya, ini pasti ada plus minusnya lah di dalam itu. Dan ketika kita melihat hasil survei,
quick count ini akan menjadi bahan evaluasi kita bahwa ya harusnya dengan sekian banyak koalisi di dalamnya, kalau bahasa simpelnya kita tutup mata menang kalau kita melihat koalisi. Di atas kan, kertas ya, ya? di atas kertas menang kita. Cuma kan realita di lapangan ini berbanding terbalik. Maka dari itu kami di tim pasti akan mengevaluasi terkhususnya mesin-mesin partai ini gitu. Oke, jadi memang iya betul, mungkin jadi tantangan tersendiri ya bagi teman-teman di 01 bahwa kemudian nggak mudah memanajemen banyak orang. Mungkin kesuksesan di Pilpres belum turun sampai ke DKI Jakarta gitu kan. Nah, cuman yang mungkin semangatnya powerful ini kayaknya yang 03 ya kan, dengan sendiri ya kan, dengan berdua ya dengan Hanura yang non parlemen, tapi ternyata bisa ngegas. Itu memang dari dari PDIP sendiri memang seperti apa kemudian instruksinya, Bang? Ini kalau saya lihat, ini kan ada beberapa elemen yang bekerja gitu ya untuk pemenangan pileg ini. Satu pasti partai politik, karena ini kan hajatan partai politik. Jadi partai secara struktural pasti seluruhnya bekerja, termasuk anggota-anggota DPR-nya kan begitu, terutama yang di Dapil Jakarta. Nah, yang tidak kalah penting adalah kekuatan kami di relawan. Kekuatan kami di relawan ini kan berbasis ideologis. Jadi kalau kita tarik ke belakang, relawan-relawan pemenangan Mas Pram Bang Dul ini kan memang relawan militan. Walaupun kemarin kalah ya di Pilpres ya, itu misalnya kalah di Pilpres, ini nggak ada yang bergeser gitu loh. Nah inilah menjadi sumber kekuatan tambahan dalam menggerakkan, meyakinkan pemilih tadi gitu. Memang kalau kita profiling kan relatif sebenarnya yang bertarung ini kan sebenarnya kami 1 dan 3 gitu loh. Iya. Yang bertarung gitu loh. Jadi di di luaran gitu ya. Yang fight 1 dan 3 gitu. Ya. Nah, kami ini melihat dibantu sekali oleh kekuatan relawan yang sangat ideologis gitu. Relawan kami ini berpikir bahwa memenangkan pilkada ini sama dengan mengobati kekalahan Pilpres. Ya balas dendamnya maksudnya ngegasnya kenapa ngegas? Bagi kelompok relawan ya yang militan gitu. Oh, berarti ini ada misinya tersendiri di DKI Jakarta. Berarti sepertinya memang kesuksesan di kekalahan di Pilpres justru itu menyemangati kami di sini. Untuk menyemangati kami. Karena kan demokrasi ini kan kontestasi kan. Kalah kemarin ya kita berusaha untuk menang di pilkada. Tapi kalau teman-teman relawan yang di Ridho solid ya? Solid, sampai sejauh ini solid, dan kita terdaftar kurang lebih 370-an relawan yang bisa dibilang hampir tiap hari berada di Sekber di Cikini. Bahkan tadi pun sudah ada beberapa relawan yang datang untuk menyaksikan quick count di sana. Oh, ada ini quick count-nya di sana. Ini mereka nongkrong di Sekber. Kalau kami di akar rumput. Jadi kita bicara ketika quick count. Oh, ketika quick count, nongkrongnya di Sekber. Kalau biasanya ya keliling lah. Keliling pasti. Oke. Tapi memang seperti dibilang Bang Ika tadi, ini kayaknya pertarungan memang 01 dengan 03 nih. 02 sepertinya di tengah-tengah aja, adem ayem aja. Ya, gimana Bang? Kelihat fenomena juga seperti itu Bang. Ini pertarungan sepertinya memang 01 dan 03 aja. Apakah kemudian ini bagian dari dendam waktu Pilpres atau seperti apa Bang? Ya kan dari dulu secara sejarahnya memang demikian kan. Bahwa pertarungan politik di Jakarta ataupun event pilkada di Jakarta itu selalu memunculkan vibrasi politik nasional gitu. Ini sudah hal yang lumrah. Artinya di sini ketika bicara pertarungan paslon 01 dengan paslon 03 tanpa menafikan dari paslon 02 dari calon perseorangan ini, ya kita bisa lihat memang nyatanya seperti itu
gitu. Sehingga apa? Dari persoalan-persoalan yang muncul banyak sekali, misalnya persoalan bagaimana kita lihat di lapangan misalnya dan pemberitaan-pemberitaan di media massa, spanduk, baliho dari pasangan RK Suswono misalnya banyak yang dirusak. Terus juga banyak satir-satiran di debat Cagup, dari debat 1, 2, dan 3 ya vibrasinya itu antara 01 dan 03 yang selalu muncul. Nah, tadi yang pertama contoh banyak ini kan bicara tentang Cagup yang diusung dari paslon 01 adalah Pak Ridwan Kamil misalnya, cenderung dengan warna biru dari dari Persib, itu kan. Nah, masuk ke Jakarta dengan mayoritas ini ketika bicara tentang dukungan sepak bola yang lagi hot misalnya, ini kan tidak bisa lepas juga warna the Jack-nya. Nah, karena kita lihat banyak sekali kan satiran-satiran dan perusakan baliho, spanduk ataupun alat peraga kampanyenya dari kubu 01. Ini tendensius dengan persoalan-persoalan fanatisme dari kelompok supporter itu, gitu. Yang artinya ini hanya analisa mengarah pada persoalan-persoalan di situ, gitu. Nah, sehingga apa? Ya kita ditampilkan dari hasil quick count, persoalan latar belakang masa lalu dari paslon 01 ini ternyata terbawa dari hasil bagaimana keterpilihan dari paslon 03 ini bisa membawa daya tarik untuk masyarakat Jakarta, terutama kelompok tadi, ini lebih pada ke paslon 03 yang akhirnya ya dari hasil quick count kita sudah lihat prosentasinya 40% ke siapa? 01, 49% saat ini ke paslon 03 dan sisanya sekitar 10% ini ke calon persorangan Darmakun. Oke. Jadi fenomenanya memang sepertinya ya bisa kita lihat bagaimana, cuman nggak terlalu resistennya sebenarnya masih batas wajar Bang ya kemarin dalam bagaimana 1 dan 03 itu dalam konteks mungkin kampanye gitu, nggak sampai kemudian ada terjadi seperti yang di daerah lain sampai aktivitas pengeroyokan, sampai aktivitas yang seperti itu. Masih batasnya masih di akhir-akhir di sekitaran barangkali di sekitaran September Oktober itu di awal-awal kampanye itu penolakan terhadap RK Suswono ini juga cukup tinggi. Bahkan di daerah-daerah wilayah Slumaria, misalnya di daerah Jakarta Utara, Cilincing segala macam, itu terjadi penolakan yang cukup radikal gitu. Bahkan pada saat Ridwan Kamil menyampaikan sambutan di sebuah momen acara, ini penolakan masyarakat juga cukup radikal. Mereka teriak segala macam. Ini kan juga menjadi sebuah indikasi persoalan tadi latar belakang dari Jawa Barat dan bagaimana fanatisme supporter The Jack Persib ini juga ternyata juga sangat mempengaruhi. Kedaerahan gitu juga. Saya boleh koreksi nggak tuh? Iya. Kalau saya sih berterima kasih ya atas pelaksanaan pemilu hari ini. Kalau kita bicara dari awal masa kampanye, relatif tidak ada gesekan. Kalau menurut saya ya, dari pandangan saya, baik juga dari laporan Bawaslu itu, relatif tidak ada informasi tentang pengerusakan yang berarti terkait dengan alat peraga. Yang kedua, kalau pihak kami itu tidak sepakat pembenturan antara supporter Jackmania dengan Persib. Kalau warna biru itu, yang saya pahami itu adalah kelanjutan dari Kim. Karena kalau kita lihat, dukungan Kim di seluruh Indonesia itu warnanya sama, biru. Jadi tidak bisa itu diwakilkan oleh Persib ataupun The Jack gitu, dengan orange-nya gitu ya. Jadi kami nggak sepakat sebenarnya itu pembenturan antara Persib dengan Jackmania gitu. Nah, kalau
kalau tadi misalnya ada informasi terkait penolakan-penolakan paslon 1 di berbagai tempat itu, saya juga tidak meyakini bahwa itu penolakan yang benar gitu loh. Maksudnya gini, Jakarta ini kan berbeda dengan daerah lain. Relatif saya lihat dari sisi intelektualitas, tingkat pendidikan relatif homogen. Pemahaman masyarakat tentang multikultural, perbedaan itu saya pikir lebih tinggi ya dibandingkan daerah lain. Kalau kita bicara misalnya ada penjoliman terhadap paslon 01 misalnya karena berlatar belakang Sunda, lo paslon kami kan Jawa, gitu loh, benar nggak? Kalau misalnya ada problem terkait dengan SARA, otomatis kami juga kan terdampak. Tapi memang yang paling gesekan yang paling terlihat kan yang kemarin itu dari Sunda sama dicek antar karena latar belakangnya. Mungkin bukan faktor suku rasnya gitu loh. Barangkali mungkin paslon pernah menyampaikan sesuatu yang karena statementnya. Iya, statementnya itu lebih ke sana mungkin ya. Kalau saya melihat bukan faktor kesukuan. Tapi memang kalau di Ridho sendiri ada merasa nggak karena mungkin dari luar terus kemudian di Jakarta kita susah banget gitu karena ada penolakan begitu-begitu. Ya, yang saya sampaikan di awal bahwa di awal kampanye memang beberapa sempat ada penolakan. Saat kampanye ada yang meneriaki lah, itu sempat ada. Cuma semakin kesini di bulan November ini saya rasa itu udah nggak ada. Udah nggak ada. Artinya masyarakat di bawah sudah menerima lah. Itu buktinya dengan 40% ya, itu masih 40%. Artinya mungkin memang kita sama-sama melihat bagaimana kondisi masyarakat Jakarta yang memang heterogen kan begitu. Memang banyak suku, banyak kemudian dengan berbagai latar belakang agama, etnis dan pengetahuan juga sekolah. Makanya mungkin seperti kata Bang Rasminto tadi, situasinya mungkin di atas kertas bisa jadi seperti itu, kan kondisi politik di real kenyataannya ya kita nggak bisa dilihat di atas kertas gitu Bang ya. Oke, ini luar biasa nih diskusi kita. Kalau kita ngeliat hari ini sekarang sudah berapa? Sudah 97 data yang masuk dengan suaranya masih unggul untuk paslon 03 49,4 dan paslon 01 40,3%, sedangkan untuk paslon nomor urut 2 itu 10,47. Artinya memang sepertinya tidak terlalu signifikan geraknya. Jadi perubahan tadi dari 70% data yang masuk dari berbagai survei sampai kemudian 97% tidak signifikan untuk perubahan. Tadi mungkin di angka 49 sekian dan 40 sekian untuk 01 dan 03-nya 49-an, tidak terlalu signifikan. Kemungkinan memang kalau menurut Bang Rasminto ini bisa jadi seperti ini ya Bang ya, akan di akhir sampai 100% juga akan seperti ini tetap. Iya. Ini kan lembaga survei yang publish hasil quick count dari Pilkada Jakarta ini kan bukan satu lembaga survei. Seperti banyak Litbang Kompas, terus juga dari Poltreking, SMRC, LSI, DNJA dan berbagai lembaga survei lainnya. Rata-rata itu menempatkan posisi antara paslon 01 itu sekitar 40%, paslon 03 itu sekitar 10%, dan paslon 03 itu kurang dari 50%, yang artinya memang ada peluang besar memang Jakarta ini akan mendapatkan putaran kedua. Nah, tinggal bagaimana kesempatan-kesempatan ini untuk dioptimalkan berbagai tim ini untuk menunjukkan program-program sosialisasi yang bisa meyakinkan masyarakat Jakarta. Tetapi ini kan kita bicara dari hasil quick count, semua kembali pada hasil penghitungan rekap manualnya seperti apa di KPU Jakarta, ya itulah yang menjadi ukuran ke depan itu. Tapi potensi dua putaran ini terbuka
begitupun dengan potensi yang cuma satu putaran saja, karena poinnya di 49%. Tinggal kita menunggu nanti hasil real penghitungan dari KPU-nya. Gitu kan. Oke, terakhir mungkin saya minta dari paslon 03 dulu pendukungnya, Bang Igat, terkait dengan situasi hasil survei quick count, hasil penghitungan quick count-nya, terus kemudian memastikan bahwa ini ke depan mungkin masih optimis dengan satu putarannya. Silakan. Oke, terima kasih warga Jakarta sudah mempercayakan suaranya kepada kami Paslon 3 Mas Pram Bang Dul. Semoga tidak ada putaran kedua, tentunya harapan kami, sehingga paslon kami bisa bekerja merealisasikan program-programnya yang konkret di masyarakat untuk warga Jakarta di tengah situasi ekonomi yang belum baik-baik saja gitu. Maka dari itu saya atas nama relawan Mas Pram Bang Dul mengucapkan terima kasih kembali kepada warga Jakarta. Semoga pilihan daripada warga Jakarta, aspirasinya tidak sia-sia memberikan suaranya, dukungannya kepada kami. Sehingga Jakarta ke depan sesuai dengan visi daripada pasangan Mas Pram Bang Dul benar-benar bisa diwujudkan menjadi kota global, kota pusat ekonomi nasional dengan pembangunan berkelanjutan. Jakarta menyala. Jakarta menyala. Oke, mungkin yang terakhir lagi untuk Bang Nara ini, dengan hasil kondisi survei hari ini masih optimis, kemudian ada kesempatan untuk menang, tapi kemudian juga sudah mempersiapkan untuk 2 putaran dan mungkin tetap menjaga semangat teman-teman relawan, teman-teman di masyarakat. Silakan. Oke, selamat tanggal 27 November warga Jakarta. Selamat melaksanakan pesta demokrasi khususnya untuk warga Jakarta. Kami tetap optimis untuk pilkada ini kita menang 1 putaran, maupun 2 putaran kita akan siap. Semua pasangan calon itu bukan yang terbaik, siapapun layak untuk memimpin Jakarta sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bang Ridwan Kamil. Maka dari itu nantinya ini adalah kemenangan warga Jakarta, bukan kemenangan tim pasangan, bukan kemenangan paslon. Maka dari itu mari sama-sama kita berpilkada yang sehat. Kita tunggu semua hasilnya disampaikan oleh KPU. Terima kasih. Jakarta baru, Jakarta maju. Luar biasa. Oke, terima kasih sekali lagi Bang Igat, Bang Rasminto, dan Bang Nara. Terima kasih sudah datang ke Gemapos dan berdiskusi tentang hasil quick count dan kemudian ke depan untuk Jakarta. Di siapa gubernur kita di 2024 gitu. Terima kasih sekali lagi. Tetap dukung Gemapos dengan like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Sukses, Mas Diki. Sukses selalu.